Tetapi kalau di teman-teman kita Kristen yang Pentakosta misalnya atau karismatik, memang secara khusus ada metode-metode doa, ada metode-metode puasa gitu, kemudian ada yang mengusir pengusiran roh-roh jahat gitu. Nama saya Stefanus Iwan Listiantoro, kelahiran Bantul sih, tetapi sudah 2008 di Gunung Kidul sebagai pendeta Gereja Kristen Jawa Sabda Adi Semanu namanya, di Semanu, melayani di wilayah Semanu maupun di Tepus ya. Kira-kira 13 tahun ya di Gunung Kidul, jadi saya berusaha menjadi wong Gunung Kidul gitu. Meski belum menjadi wong Gunung Kidul sing dadi itu. Ketika 13 tahun lalu di Gunung Kidul, saya menemukan memang ada pengalaman-pengalaman yang menunjukkan bahwa ternyata di Gunung Kidul ini penanganan orang sakit tidak selalu medis ya. Bahkan yang sangat kental saya alami, saya lihat termasuk di warga gereja, khususnya ini contoh adalah ketika kecelakaan ya, patah tulang misalnya. Ada beberapa warga gereja yang kemudian menjalani pengobatan itu malah justru menghindari yang medis, misalnya di Sangaputung gitu ya, ada di, kalau tidak salah di Klaten, di Gunung Kidul juga. Nah, saya pertama juga agak was-was juga ya, karena terus terang saya hidup di alam yang dominannya itu medis. Apa bisa gitu. Tapi memang ada beberapa pengalaman yang baik, tapi juga tidak lepas juga ada pengalaman yang tidak baik. Dalam arti ada pengalaman yang kemudian sembuh lebih cepat, kemudian juga ada lebih murah gitu. Tidak menakut-nakuti karena ada sakit yang lain, misalnya jantung, misalnya darah tinggi dan sebagainya. Tetapi juga ada yang tidak baik, ada pengalaman yang tidak baik, sampai ada yang patah tulangnya sampai infeksi begitu karena menggunakan metode non medis itu. Nah, ini saya perlu menyampaikan dulu peta ya, semacam peta itu di dalam kekristenan, khususnya di Gunung Kidul. Di dalam kekristenan sendiri, Kristen itu heterogen gitu, ada banyak aliran gitu. Nah, ada yang seperti Gereja Kristen Jawa ini yang saya ada di dalamnya, kemudian ada yang Pentakostal, ada yang karismatik dan lain-lain gitu. Nah, di dalam hal yang dianut atau hal yang dijadikan pokok memang mengacu kepada teks Alkitab. Dan memang di dalam Alkitab itu memang banyak atau beberapa memuat contoh-contoh bahwa pengobatan orang sakit yang di zaman Alkitab itu memang orang sakit fisik itu dianggap karena sakit jiwa gitu, karena kerasukan setan dan sebagainya. Maka di dalam contoh itu digunakan ada doa puasa dan sebagainya. Jadi kalau doa itu levelnya biasa gitu ya, tapi kalau yang doa puasa itu levelnya yang lebih tinggi gitulah kira-kira. Nah, kalau di dalam praktik keseharian saya di Gereja Kristen Jawa, memang ya boleh dikatakan minim pengalaman akan hal itu.
eh, kalau ada orang yang kerasukan setan misalnya ya kita doakan gitu. Tetapi kalau memang ada yang mengidap gangguan, ya gangguan dalam arti kita melihat dari kacamata, mungkin kacamata medis ya, kalau ini kembali ke medis, kok ada yang stres, ada yang kemudian mengurung diri, ada yang kemudian ada gangguan-gangguan yang terkait dengan persoalan hidup, ya kita coba untuk mendekati dengan apa ya, mengupayakan supaya utuh itu, dalam arti ya ada doa, tapi juga ada apa, hal-hal yang kalau dalam bahasa kami itu ada pastoral ya, banyak mendengarkan, kemudian apa sih yang sebenarnya menjadi akar persoalan itu. Nah ini yang mungkin kami menyebutnya eksorsisme ya, pengusiran setan ya, pengusiran setan. Nah memang sekali lagi kalau di GKJ, Gereja Kristen Jawa ini sangat minim ya, sangat minim pengalaman. Tetapi kalau di teman-teman kita Kristen yang Pentakosta misalnya atau karismatik, memang secara khusus ada metode-metode doa, ada metode-metode puasa gitu, kemudian ada yang apa, mengusir pengusiran roh-roh jahat gitu dengan apa namanya, bahkan ya kemudian yang pernah saya alami ya sebelum apa, justru sebelum menjadi pendeta waktu itu, ya kemudian menganggap bahwa benda-benda yang seperti jimat, keris dan sebagainya bahkan itu malah harus dibakar gitu. Saya sendiri kemudian menyadari ya itu satu aliran ya, atau satu keyakinan. Tapi kemudian ketika saya menjadi pendeta di GKJ ya itu bukan hal yang saya lakukan lagi. Benda-benda atau produk-produk budaya itu ya tetap kita yakini ada apa, nilai-nilai budaya, estetika dan sebagainya, sejarah. Tetapi kalau di sisi kuasa-kuasa itu ya tetap kita mengandalkan lah istilahnya ya, mengandalkan doa puasa gitu. Kalau mungkin dirasa itu ada semacam apa ya, semacam ada isinya gitu, boleh dikatakan seperti itu. Kalau saya sendiri mengalami ya, saya dibakar waktu itu ya, dibakar, terus kalau keris ya dipendem, ditimbun gitu. Ada doa-doa gitu, ada doa-doa, lalu ada nyanyian-nyanyian, penyembahan gitu. Seperti menghadirkan hadirat Tuhan gitulah. Seperti kita sedang ada dalam pertarungan kepada kuasa yang jahat gitu, lalu kemudian kita lebih mendekatkan. Ada juga yang menggunakan model diolesi minyak gitu, tapi prinsipnya itu melalui doa. Kalau yang levelnya berat itu melalui puasa, ya, doa puasa istilahnya. Tapi sekali lagi gini Mas, kalau di GKJ memang minim praktek itu, karena tidak banyak istilahnya apa ya, tidak banyak diajarkan lah gitu. Mungkin sisi itu memang kurang atau minim gitu. Tapi kemudian memang kami menghadapi beberapa kejadian, khususnya orang tua yang mau meninggal. Orang tua yang dulu katanya punya cekelan gitu, punya apa istilahnya dulu ya, susu atau apa, kemudian angel meninggal itu loh Mas, kayak ada halangan. Itu baru kami yang di teman-teman GKJ ini baru menyadari piye yo metodenya itu. Ada acara khusus gitu enggak ya akhirnya ya kami memang memakai metode doa ya, doa puasa gitu.
karena itu juga minim metode itu dipraktikkan, lalu kemudian kalau ada orang yang punya, misalnya orang tua yang mau meninggal kok lama, itu biasanya dicarikan orang gitu. Ya jadi gimana ya, metode secara khusus untuk misalnya menghilangkan susuk dan sebagainya itu memang belum ada ya secara khusus, kecuali doa, kecuali meyakinkan kepada orang itu atau keluarga untuk meyakini kuasa Tuhan lebih besar di atas segalanya gitu. Kalau kesehatan jiwa, saya pikir tidak ada satu pendekatan yang sempurna ya. Saya kira tetap harus saling melengkapi. Kalau ngomong soal kesehatan jiwa kan ini artinya kan ngomong soal manusia ya. Dan manusia itu saya kira unik, istimewa itu loh. Ada banyak segi yang memang perlu semua itu tidak boleh saling mengalahkan, tetapi justru saling melengkapi. Saya misalnya kalau contoh kasus ya, orang yang sedang misalnya sedang ada dalam gangguan jiwa itu, ya saya pikir ada banyak sisi ya. Dari sisi medis juga saya kira itu satu produk yang perlu kita hargai, tapi juga sisi non medis saya pikir juga itu jadi pendekatan yang mesti juga dihargai, tidak boleh juga bertentangan dengan yang medis misalnya, atau dipertentangkan. Tidak hitam putih itu, tapi kompleks dan saling melengkapi. Nah, saya berharap memang kemudian kalau mengarah kepada manusia yang sehat, punya sehat yang baik, kesehatan yang baik ya dari sisi jiwa raga gitu, ya mari kita bergandengan tangan untuk bisa saling melengkapi untuk bisa mengupayakan manusia itu bisa sehat gitu. Ada kalau ditanya ada apa tidak, itu ada, dan itu juga berperan gitu. Nah, ini yang kami sendiri di internal masih minim ya. Saya kira ini saya menjadi pemacu juga bagi saya bahwa pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman Kristen yang aliran tertentu gitu ya, yang bukan GKJ itu juga patut dihargai, dan juga itu menjadi satu metode yang baik untuk dikembangkan gitu, melengkapi itu.